selamat datang kembali. Oke, kita langsung aja nih bahas dua istilah yang sering banget bikin bingung. Pola pikir sama kerangka berpikir. Betul, betul. Sering ketukar ya? Iya banget. Nah, sumber kita kali ini ada kutipan bagus yang nunjukin bedanya tuh di mana. Jadi misi kita sekarang ya bongkar definisinya, fungsinya, contohnya juga biar Anda nanti bisa lebih ngeh gitu bedainnya. Sip. Kedengarannya emang mirip sih ya, sekilas. Tapi perannya itu loh, dalam cara kita ngelihat masalah sama nyari solusi, itu beda banget sebetulnya. Oke, kita mulai dari yang pertama deh, pola pikir. Mindset gitu ya. Mindset. Sumber kita bilang ini tuh kayak kacamata mental kita gitu. Keyakinan dasar atau ya kecenderungan kita lah pas ngelihat atau ngerespon sesuatu. Dan itu biasanya kebentuk dari pengalaman ya, pendidikan, budaya juga ngaruh kan? Iya, dan sifatnya lebih umum, lebih menetap gitu kayaknya ya, mewarnai banyak hal. Betul, sangat internal, sangat personal sifatnya. Pola pikir ini sadar nggak sadar, ya itu yang mewarnain sikap kita, keputusan kita sehari-hari. Bisa positif, bisa negatif juga dong berarti. Banget. Contoh paling terkenalnya mungkin Anda juga udah sering dengar itu loh, growth mindset sama fixed mindset. Oh iya, iya. Yang satu percaya kalau kemampuan itu bisa diasah gitu ya. Kalau gagal ya coba lagi, belajar lagi. Nah, itu growth mindset. Kalau gagal ujian misalnya, dia mikirnya, oke, belum paham nih, mesti belajar lebih giat. Atau strateginya salah kali ya, fokus ke prosesnya. Sementara kalau yang fixed mindset, Nah, kalau yang fixed mindset itu mungkin mikirnya, emang gue nggak bakat nih di pelajaran ini, udah. jadi kayak langsung nyerah gitu ya. Atau ngindar. Bisa jadi, cenderung gitu. Kelihatan kan di mana kacamata yang dipakai itu langsung ngaruh ke respons dan tindakan selanjutnya. Jadi kayak fondasi gitu ya pola pikir ini. Oke, oke. Jelas tuh buat pola pikir. Sekarang kita geser ke kerangka berpikir. Framework of thinking. Nah, ini beda lagi nih. Kalau tadi kacamata, yang ini sumber kita bilangnya lebih kayak peta jalan atau struktur logis gitu. Sesuatu yang kita pakai buat nganalisis masalah atau nyusun argumen. Iya, atau buat nyari solusi secara sistematis, jadi lebih terstruktur. Lebih kayak alat bantu gitu ya. Betul. Sifatnya lebih terstruktur, bisa dipelajari, dan bisa ganti-ganti tergantung konteksnya. Beda sama pola pikir yang cenderung lebih menetap tadi. Oh, jadi bisa beda-beda ya? Kayak gimana tuh contohnya? Ya, misalnya ada kerangka berpikir ilmiah kan, yang pakai hipotesis, eksperimen. Ada kerangka berpikir bisnis, kayak analisis SWOT gitu. Atau kerangka berpikir hukum, beda-beda kebutuhannya. Dan ini lebih konkret ya, biasanya. Bisa kayak diagram atau tahapan-tahapan gitu. Seringkali gitu, lebih kelihatan langkah-langkahnya. Contohnya yang di penelitian tadi menarik tuh. Peneliti kan nggak cuma modal rasa ingin tahu aja ya. Nggak cukup itu. Mereka pakai kerangka berpikir yang runut. Mulai dari identifikasi masalah dulu misalnya. Wah, tingkat stres siswa kok tinggi ya? Gitu kan. Betul. Terus langkah berikutnya, cari faktor-faktor penyebabnya. Apa nih? Beban tugas, kurang tidur, atau mungkin kurang dukungan. Baru deh bikin hipotesis yang bisa diuji. Kayak dukungan orang tua yang lebih tinggi itu ngurangin stres siswa, gitu misalnya. Jadi lurus, logis, terstruktur. Jadi idenya bisa diuji beneran. Tanpa kerangka ini, ya mungkin niat baik atau pola pikir positif aja nggak cukup ya buat nemuin solusi yang efektif. Bisa jadi muter-muter aja. Jadi, kesimpulannya bedanya gimana nih biar lebih nancep? Oke, jadi gini, pola pikir itu lebih ke cara pandang umum kita, sikap kita lah ke dunia. Si kacamata tadi. Kacamata mental, oke. Sementara kerangka berpikir itu metode atau struktur yang kita pakai secara sadar buat mikir atau mecahin masalah spesifik. Si peta jalan. Peta jalan buat mikir. Keduanya penting berarti ya? Penting banget, tapi fungsinya beda. Pola pikir yang bagus, misalnya growth mindset itu kayak ngebuka pintu lah. Tapi kita butuh kerangka berpikir yang pas buat ngelewatin pintu itu dengan benar. Oh, oke, oke. Jadi saling melengkapi ya. Kayak misalnya, kita punya pola pikir pengen inovasi terus. Nah, tapi kalau nggak punya kerangka berpikir buat brainstorming yang efektif, atau metode buat ngetes ide, ya inovasinya mungkin cuma jadi angan-angan aja. Nggak jadi kenyataan gitu ya? Heeh. Jadi, pola pikir itu lensa keyakinan Anda, kerangka berpikir itu kayak toolkit analisis Anda, gitu kasarnya. Kacamata versus peta jalan. Sip, dapat nih bedanya. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan menarik juga ya buat Anda di rumah. Gimana tuh?
Coba deh, pas nanti ketemu tantangan baru atau informasi yang rumit gitu, coba perhatiin secara sadar, mana yang lagi Anda pakai, atau mana yang lebih sering Anda evaluasi. Kacamata alias pola pikir Anda pas ngelihat situasi itu, atau peta jalan alias kerangka berpikir yang Anda pilih buat nyusun langkah. Pertanyaan bagus tuh. Mana yang lebih kita sadari prosesnya ya? Apakah kita cuma ngandelin kacamata bawaan, atau kita aktif milih peta jalannya? Refleksi kayak gini mungkin bisa bantu kita jadi pemikir yang lebih efektif dan sadar kali ya. Setuju banget. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak pembahasan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Semoga bermanfaat.